Sari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri. Bentar, masih proses. Ya. Selamat malam Pak Siap. Yomi. Selamat malam, Pak. Apa kabar Pak Yomi malam ini? Alhamdulillah sehat, Pak, luar biasa untuk hari ini. Tampaknya bertemu keluarga menimbulkan rasa yang berbeda lagi, rasa senang dan bahagia tentunya Pak Yomi ya. Iya, Pak. Baik Pak Yomi, sebagai mana tadi di rencana awal, kita pada malam hari ini akan sedikit berbincang-bincang dengan apa yang Bapak sampaikan. Nah, pada malam hari ini kita punya waktu 15 menit ke depan Pak Yomi ya. Pak Iya, Yomi Pak. bisa ceritakan apa yang kira-kira menjadi permasalahan Pak Yomi. Silakan Pak Yomi bercerita. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Memang sebelumnya saya pernah berbicara dengan Pak Saril bahwasanya saya pernah memiliki masalah di sekolah ya Pak. Begini Pak, sebenarnya saya itu sedikit bingung dengan anak-anak yang ada di sekolah saya. Kebetulan saya di sini mengampu mata pelajaran PAI ya, Pendidikan Agama Islam dari kelas 1 sampai kelas 6. Kebetulan juga berhubung ada guru yang cuti, maka saya dibebani untuk membantu megang kelas 4. Jadi di kelas 4 ini ada beberapa anak, Pak. Ada beberapa anak, kurang lebih orang 4 lah, Pak. Seingat saya ya, orang 4 itu yang memang benar-benar belum bisa membaca. Sewajarnya anak kelas 4 itu kan harusnya sudah lancar ya Pak membaca seperti itu. Itu yang menjadi beban saya. Nah, demikian pula dengan rekan-rekan lain juga bercerita bahwasanya di kelas mereka ada juga beberapa anak, 1 atau 2 orang anak juga yang belum bisa membaca, posisi di kelas 5 dan 1 anak di kelas 6 seperti itu, Pak. Iya. Jadi dari saya mendengar cerita Pak Yomi tadi, jadi kesulitan atau permasalahan yang Pak Yomi hadapi sekarang, pertama Bapak sebenarnya lulusan PGSD, guru kelas ya Pak ya, kemudian seharusnya seperti itu, Pak. mendapat tugas menjadi guru PAI, Pendidikan Agama Islam, dan mendapat tugas juga menjadi guru kelas 4. Memang cukup berat beban dari Pak Yomi. Namun permasalahannya bukan di situ nampaknya. Pak Yomi tadi menyampaikan masalah ada beberapa anak di kelas Pak Yomi tidak bisa membaca. Ya, benar, Pak. Harapan Pak Yomi dari pembicaraan kita nanti ini kira-kira apa ini Pak? Dengan kita berbicara malam ini Pak. Harapan saya setelah saya bercerita dengan Pak Sahil, paling tidak beban saya sekarang ini bisa terselesaikan Pak. Masalah-masalah saya ini bisa terpecahkan lah. Paling tidak Pak Saril bisa memberi motivasi kepada saya untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan demikian Pak ya. Jadi kembali ke masalah anak murid Pak Yomi tadi yang katanya ada beberapa katakanlah 4 orang yang memang belum betul-betul belum bisa membaca. Iya. Menurut Pak Yomi apa kira-kira penyebab 4 orang anak atau mungkin ada yang masih mengejar sebagai itu permasalahannya itu faktornya itu menurut Pak Yomi apa ya kira-kira? Kalau faktor seperti apa ya Pak? Soalnya anak itu juga duduk di bangku TK waktu sebelum masuk ke SD. Di kelas 1 juga dia pasti mengalaminya. Di kelas 1 juga sudah diajarkan mulai membaca. Namun lainnya itu sudah pada lancar membaca semua, Pak. Sementara ada beberapa anak. Nah, itu yang saya permasalahkan. Apakah ada faktor keturunan dari orang tua atau seperti apa? Atau memang kemampuan anaknya itu sendiri, Pak? Atau Pak Yomi bisa bercerita sedikit, mungkin ini Bapak Yomi mungkin mengetahui anak tersebut sekarang kan di kelas 4 tuh. Ya, Nah, benar, bagaimana ceritanya itu sampai anak itu bisa ke kelas 4? Ya,
seperti ini Pak, karena anak tersebut kan ya sudah 2 tahun di kelas 1 kan tidak mungkin untuk ketiga Iya tahun. ya. Jadi Iya iya iya. anak itu udah 2 tahun kasihan anaknya karena merasa bosan. Akhirnya, dengan rapat dewan guru akhirnya seperti apa, ya kita naikkan siapa tahu di kelas 2 bisa berubah. Kenyataannya 2 tahun juga tidak berubah. Akhirnya ya Iya. akhirnya naik-naik terus seperti itu Pak, karena usia, faktor usia anak itu naik. Oh gitu Pak ya. Iya. Jadi pertama memang dari dalam dirinya, faktor usia sudah dirapatkan. Iya. Nah, kalau menurut Pak Yomi sekarang yang Pak Yomi hadapi di kelas Pak Yomi, Iya. 4 orang anak itu, apa kira-kira dari 4 orang itu mempunyai faktor yang sama atau karena hal apa kira-kira bisa Pak Yomi ceritakan? Kalau ada satu anak itu yang memang, kita susah untuk berkomunikasi, anak itu pendiam pertama, kemudian, Iya. berbeda bahasa Pak, karena kami tidak bisa menguasai bahasa anak tersebut, seperti itu. Sementara, di lingkungan keluarganya mereka menggunakan bahasa daerah terus, sementara di antara kami tidak bisa menguasai, bahasa mereka, seperti itu. Iya, jadi ada perbedaan bahasa gitu Pak ya? Seperti itu Pak. Jadi, ini di kelas 4 kan sudah berjalan 1 semester. Iya. Kira-kira ada usaha yang apa yang telah Bapak Yomi lakukan selama 1 semester kemarin? Untuk usaha yang sudah saya lakukan, nah pernah saya, setiap hari Pak, setiap pagi sebelum belajar kita bersama-sama anak-anak itu untuk melakukan literasi membaca. Jadi Iya iya meluangkan iya. waktu untuk Mhm. membaca, seperti itu Pak. Jadi gimana ya, tetap adalah belajar untuk membaca untuk anak-anak walaupun yang sudah bisa membaca untuk meningkatkan kemampuan mereka, terus untuk anak-anak yang belum bisa membaca agar mereka lebih lancar lagi untuk membaca, seperti itu, Pak. Oh iya, baik Pak Yomi ya, kalau boleh saya tahu literasi yang seperti apa yang Bapak terapkan pada murid Bapak itu? Membaca buku bacaan, Pak, karena di sekolah saya kemarin adalah walaupun belum mempunyai perpustakaan, sempat ada donasi buku dari masyarakat seperti itu, Pak. Walaupun buku bekas, tapi saya pikir buku itu juga sangat bermanfaat untuk anak-anak, seperti itu. Iya iya. Jadi seperti itu Pak ya? Atau lebih spesifik lagi, apa ada jadwal rutinnya Pak? Misalnya berapa menit sebelum masuk atau sebagainya, bisa Bapak ceritain Pak? Baik, Pak, kurang lebih sekitar 15 menit lah, itu paling lama, paling tidak adalah 10 menit sampai 15 menit untuk anak-anak berkesempatan membaca buku yang mereka pilih. Walaupun memang kenyataannya buku itu memang buku bekas, seperti itu, Pak. Sejauh ini menurut Bapak adakah perubahan yang Bapak lihat dari tingkat keterampilan anak dalam membaca tadi 1 semester dengan penerapan literasi tersebut? Kalau dalam perkembangan, ya sedikit Mhm. banyak ada, Pak, cuman belum terlalu signifikan. Entah apa Oh gitu. masalah waktu, ya, apa masalah kurang lama seperti itu, kurang tahu juga, Pak, belum kami telusuri lah intinya. Yang jelas sudah berjalan, program ini sudah berjalan, Mhm. namun ya sedikit banyak sudah ada perbedaan pastinya, Pak. Iya. Jadi belum signifikan ya Pak ya? Iya Nah benar. kalau kita berandai-andai nih, apa yang Bapak lakukan selama 1 semester ini, kalau boleh saya kasih rentan 1 sampai 10 ini, kalau 1 itu berarti belum ada tindakan, kalau Iya 10 mungkin tindakan atau yang Bapak lakukan udah mendekati sempurna. Nah, iya. kira-kira Bapak itu berada di rentan yang keberapa, level keberapa, Pak? Kalau menurut saya, di rentan, di angka 5 lah, Pak. Angka 5, berarti masih separuh lagi ya? Iya, Apa ada nggak, 50%. keinginan Bapak untuk naik ke level berikutnya, misalnya ke 7 atau ke 8 gitu, Pak? Ya kalau level pastinya kita menginginkan semua ya, Pak, cuman, minimal yang saya harapkan setelah ini paling tidak di angka 8, terus kemudian pastinya lagi naik lagi, Pak, seperti itu. Begitu, Pak, ya. Jadi Iya, Bapak punya keinginan untuk naik ke 8. Nah, ke menurut Bapak minimal itu. kiat-kiat apa saja yang Bapak, rencanakan agar Bapak bisa naik ke level 8 tersebut? Kemarin Sepengetahuan Bapak.
Ya, kami sudah merencanakan untuk literasi, cuman saya pikir kurang maksimal ya, Pak. Iya iya. Jadi saya akan mengajak kawan-kawan lagi, membuat Iya. kelas khusus anak-anak tersebut. Kan Oh, tadi iya iya, saya heeh. katakan ya, tadi sudah saya Mhm. katakan ada guru kelas 6 dan guru kelas 5 yang mengalami hal yang sama seperti saya, Pak. Jadi kami pengen membuat kelas baru untuk anak-anak yang memang membutuhkan pembelajaran khusus tersebut. Kalau boleh saya tahu dan Pak Yomi bisa ceritakan kelas khusus tuh dalam pemikiran Bapak tuh yang seperti apa gitu, Pak? Boleh Bapak Ya. ceritakan sedikit? Ya, kelas khusus untuk membaca, Pak. Pelatihan untuk membaca bagi anak-anak yang memang benar-benar masih kurang dalam membaca, belum bisa membaca tadi, Pak. Dibedakanlah intinya Oh, seperti itu. iya iya, seperti itu ya. Dan bagaimana dengan waktunya? Apakah di luar jam pelajaran atau ada waktu khusus juga seperti itu, Pak? Ya, kalau waktu khusus mungkin bisa saya sikapi ya, Pak. Itu mungkin ketika eh, berhubung ada guru juga di sini yang memang apa ya, ada waktu luang lah untuk mereka bisa membantu. Jadi mungkin anak itu dibuatkan kelas khusus atau ruangan khusus untuk belajar di jam yang sama, seperti itu, Pak. Kalau Karena menurut Pak Yomi, ya, kalau menurut Pak Yomi dengan seperti itu, apakah dia tidak ketinggalan materi yang lain? Menurut Pak Yomi bagaimana? nah ketika anak itu belajar dengan saya, Mhm. mungkin anak itu tidak akan bisa mengikuti pelajaran yang saya bawakan karena anak itu kan belum bisa membaca, Pak, seperti itu. Di Hmm. kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Ketika anak itu belum bisa membaca, ya bagaimana dia akan mengikuti pelajaran? Kan seperti itu. Atau Pak Yomi pernah mencoba terobosan-terobosan baru seperti sekarang kita sudah banyak mendengar dari ada di CGP itu ada pembelajaran berdiferensiasi misalnya Pak. Ya. Jadi ada pemetaan anak-anak yang mungkin belum lancar bagaimana konten pembelajarannya. Bapak pernah dengar seperti itu? Kalau bisa boleh diceritain Pak kalau memang Bapak pernah Ya, dengar seperti itu. iya, Pak. Sebenarnya untuk fasilitas di sekolah saya itu sebenarnya kan masih kurang ya, Pak. Kami di daerah pedalaman. Otomatis fasilitas itu kurang memadai, jaringan internet pertama agak susah. Mhm. Kedua, kayak Infocus kami tidak punya. Pernah dulu saya, kebetulan jaringan internet tuh sedikit bagus kan, saya minjam laptop punya rekan-rekan guru. Saya arahkan untuk mengakses media pembelajaran yang, menggunakan berbasis video. Ya ada yang antusias, cuman kadang cuman paham aja karena, eee, untuk membacanya yang susah itu, Pak, yang saya pikirkan. Oh, iya. Jadi Bapak tetap akan melakukan literasi 15 menit sebelum masuk dan membuat kelas-kelas khusus tapi tidak setiap jam pelajaran ya Pak ya. Iya, Ada benar, waktu-waktu benar. Ya tertentu waktu juga. tertentu ketika waktu luang lah minimal, Pak. Berarti dia tidak mengganggu sebenarnya jam pelajaran yang memang harus dia terima Ya. seperti itu Tidak, Pak ya. Pak, tidak. Oh iya, bagus. Kira-kira Pak waktu nanti Bapak akan melaksanakan program yang menurut saya tadi baru ya kelas khusus lah katakan, Ya. kira-kira kalau ada gangguan kira-kira sudah Bapak antisipasi dulu nggak? Kira-kira yang bakal Eee, mengganggu atau hambatannya? Kalau gangguan sementara ini, eee, belum terfikirkan sampai segitu, Pak. Cuman kami sudah mengomunikasikan dengan kepala sekolah dan Iya. Ah, iya mengomunikasikan iya. dengan guru sejawat. Oh, Eee, iya iya. nah, paling tidak kita sama-samalah, jangan saya sendiri intinya kan seperti itu. Ketika Oh, kita iya sama-sama, nanti insya Allah, bisa terkondisikan semuanya itu, Pak. iya. Jadi salah satu antisipasi Bapak, Bapak sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah. Iya, benar. Mungkin kalau ada kendala berarti kepala sekolah mengetahui kendalanya dan bisa Iya, mencarikan solusi, oh seperti itu iya, Pak ya. iya. Eee, jadi Bapak juga berkolaborasi dengan teman sejawat Bapak di sana ya? Oke. Iya, benar. Sekarang, apa sih sebenarnya komitmen Bapak terhadap murid Bapak tadi dengan program yang Bapak akan laksanakan ini? Eee, s Komitmen saya untuk anak-anak tersebut, kami berharap anak itu paling tidak ada perubahan untuk bisa membaca, sehingga ketika
guru menyampaikan pelajaran itu dia tidak akan tertinggal jauh di kawan-kawannya, Pak. Jadi, kebutuhan belajar mereka terpenuhi Oh, seperti itu. Iya. iya, Pak, iya, iya. Jadi seandainya sekarang ini udah jalan nih rencana Bapak programnya. Iya. Kira-kira siapa yang Bapak bisa ajak untuk bekerja sama, bisa Bapak untuk melaporkan atau mengobservasi kegiatan Bapak ini kira-kira? Iya. Untuk orang-orang yang saya butuhkan, paling tidak kepala sekolah pertama, Pak, terus rekan Iya. sejawat, dan juga wali murid itu, Pak. Oh ya, wali murid masuk di situ ya Pak ya, jadi Iya. bisa membantu Bapak dalam Iya. ini ya, betul betul betul. Paling tidak, untuk mengingatkan mereka, membantu belajar di rumahnya, Pak, seperti itu. Iya iya. Baik Pak ya, jadi sudah jelas nampaknya permasalahan Bapak tadi yang anak tadi tidak bisa membaca dan program literasi tetap Bapak jalankan ditambah dengan program khusus ini. Iya, Pak. Nah, ini setelah kita berbicara coaching seperti ini, tentu Bapak akan siap melaksanakan tindak lanjutnya berarti kan Pak? Ya kira-kira ini dalam waktu berapa lama apa langsung atau ada perencanaan-perencanaan lain lagi Pak gimana? Setelah nanti kami bisa kumpul bareng dengan rekan guru, Pak, hal itu Mhm. akan segera saya laksanakan seperti itu. Oh, bagus sekali Pak kalau demikian. Jadi saya juga ikut berdoa semoga apa yang menjadi cita-cita Bapak ingin anak Bapak murid-murid Bapak itu bisa membaca hendaknya segera terwujud tentunya. Amin. Iya, Dan Pak. kita bermohon semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah. Iya. Demikian Pak Yomi yang mungkin saya bisa ajak Bapak untuk berbincang-bincang bagaimana apakah kira-kira masih ada hal yang bisa Pak Yomi sampaikan atau memang belum belum pas gitu? Kalau menurut Pak Yomi gimana? Menurut saya sudah banyak terbukalah, Pak. Awalnya tadi sebelum berbincang-bincang saya sedikit buntu ya, sedikit bingung dengan permasalahan saya. Tapi setelah berbincang-bincang dengan Pak Saril tadi, melakukan kegiatan coaching ini, alhamdulillah pikiran saya mulai terbuka, Pak. Oh, Mendapatkan solusi-solusi yang kira-kira terobosan-terobosan untuk eh, merealisasikan apa yang saya harapkan seperti itu, agar anak-anak dapat belajar, dapat membaca, mendapatkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan mereka, seperti itu. iya Pak ya. Maaf Pak, saya berbagi layar sebentar Pak ya, karena kita akan memasuki sesi tentang refleksi nih Pak ya. Ya, Pak. Refleksi, kita akan coba lihat dulu bagaimana refleksi. Nah, kalau menurut saya apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, kalau menurut saya yang sudah baik adalah Pak Yomi sebagai coach gitu ya, coach bukan coach ya, coach, CAC gitu ya. Iya. Sudah dapat menyampaikan permasalahan dengan baik, kemudian apa yang perlu kita perbaiki dalam percakapan kita ini, kita tinggal menyempurnakan saja, nampaknya alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, Pak Yomi sudah menemukan solusi Bapak kalau menurut saya. Iya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, tadi memang ada gangguan-gangguan, tetap kita bisa memperhatikan saya sebagai host bisa tetap bagaimana konsentrasi penuh mendengar cerita dari Bapak tadi. Iya. Kemudian apa yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kalau ada kekurangan-kekurangan, ya tentu saya akan berlatih terus dan berlatih membuat kalimat-kalimat yang berbobot. Saya akan terus fokus pada coach saya itu agar saya bisa lebih mengarahkan kemana tujuan coach saya tadi akan diharapkannya seperti itu tujuannya ya. Iya. Baik Pak Yomi, sekarang bagaimana menurut Pak Yomi atas cost yang saya sampaikan ke Pak Yomi tadi, mungkin dari bentuk pertanyaan atau gestur bentuk sikap saya, kira-kira ada masukan atau saran atau kritik silahkan Pak Yomi. Terima kasih Pak Saril. Untuk umpan balik dari saya sebagai coach, Ya, menurut saya ketika Pak Saril sebagai coach saya itu ya, sudah
sesuai dengan alur tirta lah seperti itu, Pak. Iya. Sesuai dengan alur tirta. Iya, iya. Terus, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang runtut, terus kemudian mengarahkan saya untuk menemukan solusi. Ya. Itu saja, Pak. Terus kemudian, Pak Sahril memberikan, kehadiran penuh untuk saya seperti itu, Pak. Iya, iya, Kehadiran betul, penuh. Pak, ya. Iya. Kehadiran penuh. Iya. Baik, Pak, ya. Saya kira cukup dulu untuk sesi yang saya sebagai host dan kita bergantian. Sekarang saya menjadi Coach dan Pak Yomi sebagai host. Iya. Saya stop sharing dulu, Pak, ya. Iya, Pak. Assalamualaikum Pak Sahril, selamat malam Pak Sahril, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Yomi, ini juga baru di rumah lagi, ada tadi sedikit undangan, jadi mohon maaf Pak Yomi. Pak Yomi Sama-sama. sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Pak Sahril, kita ada waktu kurang lebih 15 menit ya Pak Sahril. Ya. Kemarin Pak Sahril sempat bercerita tentang permasalahan Pak Sahril. Nah, di sini kira-kira apa yang ingin Pak Sahril sampaikan dengan saya untuk hari ini? Saya sekarang mengajar di kelas 4, Pak. Oh, Jadi iya. permasalahan saya ini, saya tadinya di kelas 6, kemudian sekarang ngajar di kelas 4, kurikulum merdeka. Nah, murid-murid yang tadinya di kelas 3 bukan saya ngajar, ketika naik mereka kebanyakan belum bisa menghafalkan perkalian. Nah, saya sekarang mengajarkan matematika yang semua perkalian, penjumlahan, pembagian sudah ada. Nah, saya merasa sangat kesulitan sekali dalam memberikan materi. Iya. Baik Pak Sahril, itu tadi ya permasalahan yang Pak Sahril sampaikan dengan saya. Nah, dengan waktu kurang lebih 15 menit ini Pak Sahril, kira-kira apa yang Pak Sahril harapkan dari percakapan ini? Yang ingin Pak Sahril harapkan lah dari percakapan kita ini? Ya begini Pak, jadi sebenarnya saya memang mohon bantuan Bapak dengan mungkin pengalaman atau wawasan Bapak nantinya atau bisa mengarahkan saya agar saya bisa menemukan solusi. Harapan saya nanti setelah perbincangan ini adalah sedikit terbuka pikiran saya atau terbuka pemikiran tentang bagaimana mensiasati cara pembelajaran matematika yang dasarnya anak belum dapat tadi. Seperti itu harapan saya nanti. Jadi pembelajaran matematika walaupun dia belum bisa menghafalkan perkalian, jadi tetap bisa diajarkan dengan cara mungkin harapan saya tuh saya sambil mengajarkan kembali yang pelajaran di kelas 3, tetapi saya tetap mengajarkan yang pelajaran di kelas 4. Seperti itu harapan saya nantinya. Oh iya ya Pak, iya. Itu tuh ya Pak ya. Iya. Kalau menurut Pak Sahril sendiri nih ya, seperti apa cara Pak Sahril mengatasi permasalahan yang Pak Sahril hadapi saat ini? Kira-kira terobosannya seperti apa, Pak? Untuk sementara saya itu pakai sistem tradisional masih, Pak. Saya menekankan kepada siswa, kalian setiap hari harus bisa menghafalkan perkalian 1, perkalian 2, perkalian 3, sampai perkalian 10. Kalian setoran ke Bapak, siapa yang duluan itu lebih bagus berarti. Jadi saya membuka daftar gitu Pak, daftar perkalian, daftar anak-anak, saya buat perkalian 1, bagi mereka yang sudah bisa, contreng saya bilang. Yang sudah contreng. Sementara sampai di situ usaha saya agar dia bisa mengikuti pembelajaran yang ada di kelas 4. Seperti itu, Pak. Oh, seperti itu ya, Pak. Kira-kira hal itu sudah mulai dilakukan apa belum itu, Pak? Nah, itu di awal masuk sudah mulai saya lakukan, Pak. Oh iya, tapi karena mereka baru hafal, jadi itulah saya bilang tadi, masih kesulitan. Harapan saya itu ketika ditanya itu langsung menjawab, misalnya 88 gitu. Harapan saya itu cepat gitu loh. Oh iya, seperti itu ya Pak ya. Iya. Sekarang
Sehubung dengan tujuan tersebut ya Pak Sahril sudah melakukan Ya, kegiatan tersebut. Jika skala 1 sampai 10, 1 itu belum mencukupi ya Pak Sahril, 10 iya. itu sudah mencukupi. Posisi Pak Sahril sekarang di angka berapa kira-kira Pak? Kalau melihat perkembangan sudah 1 semester, saya tuh sebenarnya udah di posisi 6. Ada sih perubahan, mereka sudah 80% sudah bisa menghafal perkalian, tapi belum begitu lancar, masih berpikir agak lama. Jadi Iya, di iya. posisi 6 lah kira-kira, Pak. Oh, di posisi 6 ya Pak ya. Jadi posisi 6 tadi seperti apa Pak Sahril maksud posisi 6 tadi? Ya, karena mereka masih lamban tadi dalam menjawab baik itu pembagian yang saya tanyakan ataupun perkalian. Saya berharap mereka tuh langsung menjawab pertanyaan saya itu. Baik berarti seperti itu ya Pak Sahril. Kurang anak itu berarti kurang refleksnya kurang cepat seperti intinya ya Pak Ya. Sahril ya. Belum sesuai apa yang diharapkan Pak Sahril. Kira-kira Pak Sahril, apa yang bisa Pak Sahril lakukan untuk dapat mencapai angka yang Pak Sahril inginkan? Tapi sebelumnya seperti ini Pak Sahril. Pak Sahril ini pengennya angka berapa kira-kira? Sebenarnya yang pengennya kalau bisa tuh 9 walaupun nggak 10. 9 Karena ya. saya tuh suka matematika, saya Oh berharap ya. anak saya juga bisa matematik gitu. Oh iya ya seperti itu. Nah, terus kemudian Pak Sahril, eh untuk mencapai angka tersebut, hal apa Iya. yang perlu Pak Sahril lakukan kira-kira? Ini kebetulan saya sudah mendengar di apa namanya komunitas praktisi kita itu ada KKG dan di sekolah juga, Pak. Untuk pembelajaran itu ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Iya. Kemudian saya gabungkan dengan pengalaman saya dalam belajar matematika. Jadi sepertinya saya ingin mengajari murid-murid saya waktu dia belajar itu akan memasukkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi ada konten-konten yang katanya bisa membuat anak senang dalam belajar nantinya. Nah, saya harap tuh mereka tuh senang, bukan matematika itu bukan menakutkan tapi adalah hal yang menyenangkan. Nah, saya akan berusaha untuk itu. Oh, Seperti itu, baik. Pak. Oh ya, terima kasih. Eh, mungkin ada lagi Pak, cara-cara lain Pak? Ada, Pak. Ini Ada ya? saya dapat dari pengalaman dari kawan juga Hmm, di kelas di SD lain. Di setiap pulang itu dia melakukan katakanlah kuis gitu. Dan ada iya. juga kawan saya itu katakanlah katanya udah mulai ice breaking itu loh Pak. Oh iya iya. Anak-anak suruh shoot tapi shootnya itu perkalian gitu Pak. Oh iya iya. Misalnya keluarin 3, terus ada yang 2, terus anak tuh nyebut perkaliannya 6 gitu. Iya. Nah, Heeh. seperti itu. Nah, itu insya Allah akan saya coba juga yang demikian Oh iya untuk iya. melatih perkalian mereka, Pak. Mm-mm. Seperti itu ya. Nah, bagaimana Pak Sahril bisa memulai dan melakukan rencana Pak Sahril tersebut? Kira-kira yang mana dulu Pak? Kalau menurut saya kalau memang itu benar, ya mungkin setelah kita bincang-bincang ini akan saya rencanakan, kemudian Hmm. RPP saya akan saya sisipkan yang berdiferensiasi kontennya, berdiferensi prosesnya, yang berdiferensi penilaiannya. Karena katanya berdiferensiasi itu adalah bagaimana menyampaikan materi pembelajaran agar bisa tujuan pembelajaran dapat tercapai. Misalnya menggunakan audio kata teman saya itu atau menggunakan apa namanya nonton di YouTube misalnya atau dipanggil satu-satu atau diberi bimbingan tersendiri gitu loh Oh katanya. iya. Iya Akan iya saya iya. coba. Heeh. Eh, seperti itu ya Pak ya. Hmm. Baik Pak Sahril, dari percakapan kita tadi, apa yang Pak Sahril dapatkan dari bincang-bincang kita ini tadi Pak Sahril? Hmm, jadi sebagaimana kita bicarakan tadi, saya kayaknya ada inspirasi lah sedikit bahwa ya cara yang pertama mungkin tetap saya laksanakan. Kemudian yang cara kedua agar matematika ini menyenangkan, saya akan
mencoba pembelajaran berdiferensiasi tersebut, kemudian juga melakukan ice breaking tapi dengan menggunakan memasukkan matematika dalam ice breaking tersebut, sehingga lebih menyenangkan. Nah, baik Pak Syahril, tadi Pak Syahril sudah mau merancang kegiatan ya, terus sudah mengatakan harapan Pak Syahril dengan kegiatan kita ini. Nah, di lain kesempatan mungkin Pak Syahril bisa setelah melakukan kegiatan ini bisa berbagi dengan saya lagi ya Pak Syahril ya, Iya, iya, Pak. tentang hasil kegiatan yang telah Pak Syahril rancang. Jadi seperti apa nanti hasilnya? Jadi bisalah berbagi biar nanti ketika saya menghadapi masalah seperti itu, saya bisa belajar dari Pak Syahril Oh, juga. siap, Pak, siap. Siap. Baik Pak, mungkin itu saja. 15 menit mungkin sudah cukup ya Pak waktu kita. Iya. Sekarang kita masuk ke sesi Refleksi, Pak. refleksi ya Pak. Nah, berhubung ini tadi saya Pak Syahril bisa berbagi layar untuk refleksi yang masih kosong, Pak. Oh ya, bisa nanti kita ini. Siap, Pak. Seperti itu kira-kira Pak ya. Nah, untuk refleksi diri ya Pak ya? Iya. Hilang Pak? Enggak. Oh iya. Nah, gini Pak Syahril. Dari hasil refleksi ini, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Itu kira-kira apa Pak yang sudah baik dari diri saya? Yang sudah baik, ya ini sebaiknya Pak Yomi yang merefleksi. Saya ya, maaf yang langsung ke bawah aja Pak. Nanti untuk refleksi diri saya biar saya yang ini. Coba dikemukakan sekarang waktu ini. Ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ya? Oh iya. Ketika kita melakukan percakapan coaching tadi Pak Syahril. Nah, itu saya sudah berusaha untuk menggunakan Alur Tirta ya Pak Syahril. Nah, di situ saya berusaha untuk Pak Syahril bisa menemukan solusi seperti itu. Iya. Nah, terus kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi? Kira-kira yang perlu saya tingkatkan adalah keterampilan berbicaranya, Pak. Mungkin kurang bagus ataupun kurang sopan seperti itu. Menyusun pertanyaan juga kali Pak ya? Ya, menyusun pertanyaannya lah paling seperti itu Pak. Terus untuk refleksi yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh? Tadi insya Allah saya sudah melakukan kehadiran penuh karena walaupun di sekitar saya tadi banyak suara-suara bising, tapi saya berusaha untuk memperhatikan coach seperti itu Pak. Iya. Terus kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, berarti itu terkait dengan kekurangan saya. Berarti ya saya akan belajar lebih baik lagi ataupun berusaha semaksimal mungkin seperti itu, Pak. Nah, kemudian sudah habis ya, Pak? 4. Ya. Nah, kemudian baik Pak Yomi, untuk umpan balik dari Bapak selaku kos, saya memperhatikan tadi. Jadi yang saya perhatikan mulai dari percakapan kita, apa yang telah Bapak lakukan tadi sesuai alur Tirta, walaupun masih katakan belum sempurna, tapi sudah ada menjurus mulai dari tujuan, ada identifikasi masalah, walaupun nggak begitu spesifik tadi. Mungkin Bapak bertanya ada apa
bagaimana menurut Bapak dan sebagainya. Tapi sudah ada yang di sana. Oh iya, iya. Kemudian tadi di rencana aksi sudah kelihatan Bapak memberikan motivasi, terus menggali dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi, sehingga saya mengeluarkan apa ide-ide yang ada di kepala saya, sehingga Pak Yomi bisa berhasil mengajak saya menemukan solusi seperti itu. Oh iya, iya. Kemudian perhatian Bapak tadi saya kira itu juga gestur, perhatian, sikap, bentuk dan sebagainya. Saya perhatikan memang sudah fokus ke saya. Paling kita di sini bermasalah di kamera. Kalau memang sesuai petunjuknya kan kita melihat geraknya itu memang diperhatikan betul, matanya itu kalau perlu memang dilihat. Berarti ya kita harus melihat ke kamera, ini bukan lihat ke gambar kalau di sini. Ini ada Iya, seperti itu, Pak. Jadi itu. Kemudian kalau pertanyaan-pertanyaan tadi saya melihat pertanyaannya sudah bagus dari beberapa waktu yang lalu. Jadi sudah nyambung itu. Jadi apa yang saya sampaikan Bapak Yomi sudah mengambil kata kunci dari apa cerita-cerita saya tadi. Saya kira sudah ada bagusnya gitu loh. Nah, kalaupun masih ada kekurangan berarti memang kita sama-sama melatih keterampilan kita membuat kalimat-kalimat pertanyaan yang berbobot tadinya. Oh iya, iya. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan setelah kegiatan coaching ini kita bisa lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan coaching ke depannya, Pak. Iya, demikian. Gimana Pak Saril? Sudah cukup atau seperti apa? Ya, saya kira mungkin untuk yang ini sekarang ya sudah, karena sudah sampai ke refleksi. Nah, sekarang boleh Pak Yomi tutup dulu, nanti kita lanjutkan percakapan di via WA. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Selamat istirahat Pak. Mari kita sama-sama keluar dari ruangan Cimet. Semoga kita dapat berbahagia. Terima kasih Pak Saril.